Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? Ya, 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan?
Ya inilah perjuangan kita. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama, si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi.
tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini, mungkin 2 bulan 8 hari atau 9 hari, 8 hari ya, baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebenarnya sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap. Ya, kan? Ya inilah perjuangan kita. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama, si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah,
Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh.
Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama, si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama, saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebenarnya, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita.
Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama, si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami
mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? Ya, 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebenarnya, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama, si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama, saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya
sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi
Saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita, dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama, si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu, tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama, saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor.
Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan?
Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama, si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal. Banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Klarifikasi Prabowo soal pengampunan koruptor taubat hingga dikritik netizen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mau memaafkan koruptor. Hal ini disampaikannya dalam sambutan saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 28/12. Presiden Prabowo meluruskan pernyataannya yang disampaikannya di Mesir beberapa waktu lalu soal pengampunan koruptor. Dikatakan oleh Prabowo, dirinya tak masalah jika koruptor tersebut benar-benar bertobat. Di sisi lain, Prabowo juga meminta koruptor untuk tetap mengembalikan hasil korupsi. Prabowo juga mengisyaratkan pihaknya akan mencari aliran dana para koruptor yang merugikan masyarakat. Untuk diketahui, pernyataan Prabowo soal pengampunan koruptor ini disampaikan saat kunjungan ke Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia. Sontak saja hal ini menuai perbincangan dan kritikan publik. Sejumlah anak buah Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pernyataan Presiden bukan berarti semata-mata ingin membebaskan koruptor. Adapun sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga memberikan pernyataan serupa, yakni terkait denda damai bagi koruptor. Supratman kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam keterangan pada Jumat, 27/12, Supratman mengatakan bahwa pernyataan denda damai bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad
bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin. 2 bulan 8 hari atau 9 hari? Ya, 8 hari ya. Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon sebentar, sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Tapi sebagaimana disampaikan tadi oleh Monsinyur Subianto, nama sama Pak, nama Subianto itu orangnya baik-baik begitu. Beliau sampaikan, memang masih ada sisi-sisi gelap. Karena dalam hidup, pelajaran semua agama saya kira ya, dalam hidup ada orang yang berjalan di atas jalan yang baik, di jalan kebaikan, ya kan? Dan ada orang-orang yang memang memilih jalan yang tidak baik, jalan sisi gelap, ya kan? Ya inilah perjuangan kita, dan kita akan digoyang.